Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Kami merindukan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Shalom, senang berjumpa lagi dengan saudara dalam program sermon untuk hari ini. Hari ini saya akan ambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Dan judul yang saya akan berikan adalah Jaminan Penyertaan Tuhan. Kita akan baca dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Judul perikop dari ayat yang baru saja kita baca ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saudara, setelah Musa mati, maka Tuhan menetapkan dan menugaskan Yosua untuk memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebagai pemimpin, tentunya Yosua sudah bisa membayangkan betapa berat tugas dan tanggung jawab yang harus dia emban. Dia sudah melihat sendiri bagaimana ketika Musa memimpin bangsa ini. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang wilayahnya mereka lalui. Semua ini membuat Yosua merasa takut dan gentar. Dia merasa ragu, saudara sekalian. Tetapi Tuhan tahu apa yang Yosua pikirkan. Itu sebabnya Tuhan merasa perlu untuk memberi
jaminan kepada Yosua supaya Yosua tidak gentar, tidak takut untuk menerima tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, jika saudara pergi ke toko dan membeli produk atau barang elektronik, maka biasanya saudara akan menanyakan berapa lama garansinya. Ya, betul ya saudara. Nah, biasa garansi itu diberikan ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan lebih. Tergantung jenis barang yang saudara beli. Kartu garansinya pasti saudara simpan baik-baik. Nah, jika seandainya bergaransi 1 tahun, itu berarti bahwa selama pemakaian produk itu selama 1 tahun, jika terjadi masalah atau kerusakan, maka barang saudara itu akan diperbaiki atau bisa saja nanti bisa diganti yang baru, saudara sekalian ya. Nah, itu adalah jaminan dari toko atau produk tersebut ya. Nah, Tuhan juga memberi janjinya kepada Yosua. Di dalam ayat 5 di situ disebutkan, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Tuhan mengucapkan janjinya kepada Yosua, itu merupakan garansi atau jaminan bahwa apapun yang Yosua hadapi nanti, maka Tuhan selalu ada dan terlibat. Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan Yosua. Tetapi selain itu, Tuhan memberikan perintah yang lain, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di dalam ayat 9 yang sudah kita baca dari awal ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perintah ini diulang beberapa kali dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, itu berarti bahwa Tuhan benar-benar meminta kepada Yosua supaya dia tidak takut, tetapi dia mengkuatkan dan meneguhkan hatinya. Saudara, penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Tetapi kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Musa disertai Tuhan hingga membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia mampu melewati banyak tantangan dalam perjalanannya. Maka Yosua pun tidak akan dibiarkan Tuhan di dalam menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Jika Tuhan yang menyuruh, maka pasti Dia juga yang akan menyertai sampai pada akhirnya. Mungkin saudara mempunyai ketakutan dan kekhawatiran seperti Yosua. Takut dan kehilangan semangat menghadapi hari-hari ke depan yang semakin sulit dan penuh dengan perjuangan. Rasa-rasanya saudara tidak mampu lagi. Tetapi saudara harus ingat bahwa jika saudara bisa sampai hari ini ada dipelihara oleh Tuhan, saudara sudah melewati banyak hal yang besar dan sukar di dalam hidupmu. Ini adalah bukti bahwa Tuhan menyertai saudara. Jadi penyertaannya tidak dibatasi oleh waktu. Bukan 1 tahun atau 10 tahun. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, maka Dia mengucapkan pesan terakhirnya kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia terus menyertai kita sampai pada akhir zaman. Akhir zaman itu menggambarkan bahwa sampai kita menutup mata, saudara sekalian, meninggalkan dunia ini, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai juga Yosua, dan Tuhan juga akan menyertai saya dan saudara. Di dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kesulitan-kesulitan apa yang akan kita hadapi di depan nanti. Tapi percayalah saudara, janji Tuhan ini, Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan janji Tuhan
tidak pernah Dia ingkari. Dia setia kepada janjinya, dan apa yang dijanjikan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, yang perlu kita lakukan adalah mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Memang Tuhan, banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kami untuk waktu-waktu yang akan datang. Kami tidak tahu kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang akan kami hadapi nanti. Tetapi jika Tuhan menyertai kami, itu sudah cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk bisa terus bertahan dan memegang teguh akan janji-Mu. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang tidak melupakan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan. Berikan senantiasa iman yang teguh dan percaya sepenuhnya terhadap apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.